welcome back to my channel. Hari ini adalah hari Sabtu, jadi saatnya kita belajar bahasa Inggris. Bagi Anda yang sudah pernah mampir di channel ini, pasti sudah tahu bahwa jadwal untuk pembelajaran bahasa Inggris itu setiap hari Sabtu. Dan bagi Anda yang ingin mengenal atau ingin mempelajari tentang public speaking, silakan berkunjung di channel ini setiap hari Kamis. Oke, kita langsung aja. Pelajaran bahasa Inggris untuk hari ini yaitu 6 ungkapan atau istilah dalam bahasa Inggris yang sering kali disalahartikan oleh orang Indonesia. Apa aja ke-6 istilah atau bahasa Inggris yang kita salahartikan? Yuk kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Oke, jadi judul kita pada hari ini yaitu 6 kesalahan dalam bahasa Inggris yang seringkali disalahartikan oleh orang Indonesia. Apa aja ke-6 kesalahan itu? Pertama, kita sering mendengarkan orang sebut kata thanks before. Ya, saya sebutkan dulu ke-6 itu, baru sebentar dijelaskan satu persatu. Jadi yang pertama yaitu thanks before. Yang kedua adalah keep spirit. Dan yang ketiga, keep smile. Dan keempat, baby sister. Yang kelima, leading. Dan yang keenam, replay. Replay. Ya, mari kita bahas satu demi satu. Jadi tadi kita sudah dengarkan ada 6 bahasa atau 6 kata atau 6 istilah dalam bahasa Inggris yang masih seringkali kita dengarkan disebutkan oleh orang Indonesia, oleh kita ya, dengan pengertian yang berbeda. Ya, kita bahas mulai dari yang pertama. Number 1, itu thanks before. Mungkin ada di antara kita yang pernah menyampaikan kata ini kepada orang lain. Thanks before ya. Jadi misalnya kita meminta bantuan kepada orang lain, kemudian orang lain itu akan memberikan bantuan kepada kita nanti, dan kita sebutkan oke, thanks ya, thanks before ya. Artinya yang dimaksudkan di sini yaitu terima kasih sebelumnya. Tapi ini merupakan satu ucapan bahasa Inggris yang salah, dan di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris sendiri tidak ada yang namanya thanks before. Nggak ada istilah yang mengatakan thanks before. Karena yang dimaksudkan oleh orang Indonesia yaitu kita berterima kasih sebelum seseorang memberikan kita pertolongan. Jadi kata thanks itu diterjemahkan sebagai terima kasih, sedangkan before itu diterjemahkan sebelum. Jadi sesuai dengan pemikiran orang Indonesia, thanks before itu berarti terima kasih sebelumnya. Itu memang benar jika kita lihat dari penjelasan perkata ya. Jadi bila kita buka Google Translate atau di kamus, thanks itu berarti terima kasih dan before itu berarti sebelumnya. Tapi jika kita mau mengatakan terima kasih sebelumnya dalam bahasa Inggris, thanks before itu sama sekali tidak benar. Jadi mungkin yang kita maksudkan itu terima kasih sebelum dia melakukan pertolongan atau dia memberikan pertolongan. Di dalam bahasa Inggris lebih tepat jika kita sebutkan thanks in advance. Jadi thanks in advance ya. Jadi bagi kita sekalian atau siapa aja yang pernah menggunakan kata thanks before ya, kita rubah dan kita ganti mulai dari sekarang. Kita gunakan
kata dan kalimat yang lebih cocok dalam bahasa Inggris, yaitu thanks in advance. Itu sama artinya dengan terima kasih sebelum seseorang memberikan bantuan kepada kita. Sekali lagi kita gunakan thanks in advance, ya. Jadi bukan thanks before. Oke, sekarang ungkapan yang kedua, keep spirit. Biasanya kalau kita menuliskan status atau membalas komentar seseorang, kita biasa memberikan tulisan keep spirit. Keep spirit ya friend, ya, dalam arti kita menginginkan atau kita ingin memberikan semangat kepada teman kita atau kepada orang lain yang mungkin dalam keadaan kesusahan atau mungkin lagi galau. Jadi kita mengatakan kepada teman itu keep spirit. Tapi di dalam bahasa Inggris, sekali lagi, kata keep spirit ini tidak ada di dalam bahasa Inggris, ya. Jadi this is not English language. Ini bukan bahasa Inggris. Ini sesuatu bahasa yang diterjemahkan kata by kata, ya. Cuman diterjemahkan secara bebas oleh orang yang bukan orang Inggris. Jadi itu keep spirit itu sebenarnya tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris. Mungkin jika kita ingin bukan mungkin ya. Jadi bila kita ingin memberikan support atau semangat kepada teman kita atau kepada orang lain yang biasanya kita sebutkan keep spirit, kita bisa menggantikan dengan kalimat singkat seperti ini. Jadi kita bisa bilang keep going, ya. Jadi keep going artinya pantang menyerah. Ayo keep going friend. Jadi pantang menyerahlah teman. Atau bisa juga kita sebutkan dengan istilah good work atau good job. Jadi pekerjaan yang baik, kerja yang bagus. Itu sudah mengartikan bahwa kita akan memberikan semangat kepada seorang teman atau kepada orang lain yang kita kenal baik dan sekarang dia lagi galau. Jadi kita sebutkan keep going. Keep going artinya pantang menyerah. Ayo maju terus, pantang menyerah. Keep going. Jadi bukan keep spirit, ya. Jadi sekali lagi istilah keep spirit itu bukan istilah dalam bahasa Inggris. Jadi selain kita mengetahui bahasa Inggris, kita juga harus mengetahui apakah benar itu memang benar-benar dari bahasa Inggris atau itu cuma dibuat oleh orang Indonesia. Tapi karena sudah banyak orang menggunakannya, kita mengira bahwa bahasa itu adalah benar. Jadi bukan semua bahasa yang sudah digunakan oleh banyak orang itu adalah bahasa yang benar. Jadi jangan kita ikut-ikutan untuk mengatakan itu kepada orang lain atau untuk menuliskan itu, sedangkan itu sebenarnya bukan bahasa Inggris yang sebenarnya. Jadi sekali lagi untuk penulisan keep spirit yang kita sudah sering gunakan atau untuk memberikan support ke teman-teman, kita ganti dengan keep going. Atau juga bisa kita sebutkan good job atau great work. Great work. Jadi kerja yang bagus. Itu lebih bagus dan lebih pasti bahwa itu benar-benar bahasa Inggris daripada kita ngaco aja tulis keep spirit. Padahal sebenarnya jika kita cek di kamus, keep spirit, keep artinya tetap dan spirit itu semangat. Itu betul secara harafiah, tapi itu bukan dalam bahasa Inggris yang benar. Jadi yang benar adalah keep going atau good job atau great work, atau bisa juga memberikan semangat dengan istilah keep going. Atau juga kalau kita ingin kalimat yang lebih panjang yaitu you've got this. Jadi you have got this, kamu bisa menggapai ini, kamu bisa menggapainya. Jadi you have got this. Jadi disebutkan secara singkat you've got this, gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui mulai saat ini kita jangan pernah menggunakan lagi yang istilah keep spirit, karena itu not in English, jadi bukan bahasa Inggris. Dan kalimat yang ketiga, kita sering juga mendengarkan orang memberikan support atau memberikan status di Facebook, keep smile, keep smile. Kalau kita mendengarkan kalimatnya, sepertinya ini sudah familiar di masyarakat kita. Ini sudah sangat sering kita dengar. Jadi, bukan karena kalimat ini sudah sangat sering kita dengar dan sudah sering digunakan oleh banyak orang, maka kalimat ini merupakan kalimat yang benar.
tetapi keep smile itu sebenarnya sesuatu kalimat yang salah, guys. Jadi jika kita maksudkan bahwa kita akan memberikan support kepada orang lain dengan bilang, tersenyumlah friend, jangan gitu dong, jangan sedih-sedih terus. Jadi you must keep smile, not keep smile. Jadi bukan istilah keep smile, karena keep itu berarti tetap, smile itu berarti senyum, bukan berarti itu jadinya tetap tersenyum, jadi keep smile. Sebenarnya yang harus kita tuliskan yaitu keep smiling. Keep smiling, karena smiling di sini artinya tersenyum, sedangkan smile berarti senyum. Ayo senyum, 3, 2, 1, action. Nah itu baru kita gunakan kata smile. Tapi kalau kita ingin memberikan semangat kepada teman, mau bilang tersenyumlah, kita sebutkan keep smiling, bukan keep smile. Ya, jadi yang benar adalah keep smiling. Dan istilah yang keempat, itu baby sister. Pernahkah kita mendengar orang bilang, oh nanti minggu depan bayi kita atau anak bayi kita akan diasuh oleh baby sister yang baru, atau saya sudah menelpon baby sister untuk merawat bayi kita. Jadi coba Anda pikirkan, apakah itu benar baby sister? Pasti yang sudah tahu itu langsung tersenyum dan tertawa. Jadi yang benar, jika yang kita maksudkan itu adalah seorang pengasuh bayi atau nurse, itu kita sebutkan dalam bahasa Inggris yaitu baby sitter. Jadi istilah yang benar adalah baby sitter. Baby artinya bayi, sitter artinya pengasuh. Jadi yang benar adalah baby sitter, pengasuh bayi, bukan baby sister. Karena banyak orang yang mengira karena kebetulan yang merawat bayi itu juga seorang perempuan, seorang wanita, nanti mereka pikir, oh benar, udah benar itu baby sister. Karena sister itu dianggap kata istilah bahasa Inggris untuk menyatakan saudara perempuan. Jadi katanya, oh itu baby sister yang baru. Ternyata kalimat yang selama ini kita gunakan itu adalah salah. Jadi bagi Anda yang masih menggunakan kata baby sister, silakan dirubah dan diganti secepatnya sebelum ada bule Inggris yang menegur kita. Karena kesalahan atau kesalahpahaman kita dalam menyerap bahasa-bahasa asing. Jadi yang benar adalah baby sitter, bukan baby sister. Oke guys, jadi yang berikutnya, yang kelima, legging atau legging. Biasanya orang salah kaprah juga karena dalam alfabet huruf G itu dibaca G, A, B, C, D, E, F, G, ya. Jadi kata legging kan itu tulisannya L-E-G-G-I-N-G. Jadi legging, tulisannya legging. Karena pengaruh dari cara mengeja huruf G ini itu G, orang banyak mengira bahwa penulisan legging dibaca legging. Padahal yang seharusnya, yang benar yaitu tetap dibaca legging. Jadi bagi Anda atau siapapun yang pernah mengucapkan kata legging, mulai sekarang sadarlah bahwa legging itu salah sebut. Jadi ucapan atau sebutan yang salah. Yang benar adalah legging, bukan legging. Karena legging itu asal katanya yaitu leg, itu kaki. Jadi legging itu celana panjang yang dia penampilannya itu ketat di kaki. Jadi itu disebut legging ya, bukan legging. Jadi legging guys, bukan legging. Legging ya, ingat-ingat ya, legging. Jadi kalau Anda ingin belanja di toko offline, kalian bisa tanya, ada legging nggak yang warna biru? Atau ada legging yang warna hitam nggak? Jadi legging ya, bukan legging. Dan ungkapan atau bahasa atau kata yang terakhir yang sering saya dengarkan yaitu reply. Ada penulisan reply ya, yang tulisannya R-E-P-L-A-A. Itu tulisannya reply, kita baca replay ya, replay. Sedangkan ada juga penulisan yang satunya reply, R-E-P-L-Y.
itu benar dibaca reply. Sedangkan yang di sini, yang tadi dibaca replay. Replay dan reply. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan atau salah paham atau salah mengartikan yang mereka maksudkan membalas, berarti replay ya, reply, tapi tulisannya R-E-P-L-Y. Itu tulisannya reply, bacanya reply ya, reply. Sedangkan yang tulisan di sini replay itu berarti memutar kembali. Misalnya kita mau putar kembali ya video itu, kita sebutkan replay, replay the music. I would like to listen again. Jadi tolong putarkan musiknya, kita mau suka dengar lagi. Itu tulisannya reply, dibaca replay. Tapi jika yang Anda maksudkan ingin membalas email, jadi misalnya I will reply your email soon. Jadi saya akan segera membalas emailmu. Itu dibacakan reply, tapi tulisannya R-E-P-L-Y. Jadi kalian bisa compare replay yang di sebelah sini, replay dan reply. Jadi jika yang Anda maksudkan ingin membalas email, itu kalian gunakan kata reply dengan penulisan R-E-P-L-Y. Tapi jika yang Anda maksudkan memutar kembali, Anda bisa menuliskan atau menggunakan kata yang ada di samping ini, yaitu replay. Jadi itulah perbedaan replay dan reply. Jadi itu adalah 6 ungkapan, kata atau bahasa Inggris yang sering disalahartikan oleh orang Indonesia. Jadi dengan video ini saya harapkan semoga kita bisa menguasai bahasa Inggris dari hal-hal yang kecil, agar kita bisa menggunakan dan menyampaikannya atau mempraktekannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, suatu bahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang tepat. Jadi bukan berarti karena sudah banyak orang yang mengucapkannya, yang menggunakannya, suatu bahasa itu sudah benar. Tapi kita harus melihat, kalau banyak orang yang menggunakannya, yang banyak orang yang mengucapkannya, tapi itu salah, janganlah kita ikuti. Oke, jadi berani menulis tulisan dalam bahasa Inggris atau berani mengucapkan ucapan dalam bahasa Inggris, kita harus benar-benar mengerti terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan atau sebelum kita menggunakan bahasa Inggris tersebut. Oke, singkat dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi demikian, ada 6 kesalahan ungkapan, kata, kalimat dalam bahasa Inggris yang sering kita gunakan sebagai seorang Indonesia atau sebagai orang yang bukan orang Inggris. Jadi dengan demikian video ini telah berakhir. Jika Anda masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bisa tulis di komen di bawah ini. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari bahasa Inggris secara rutin, bisa hadir kembali di hari Sabtu di channel yang sama, Fasya Undap Channel. Thank you so much for watching. Saya Fasya Undap mohon diri dari hadapan Anda. Semoga video ini bisa bermanfaat.